Foto silakan dipoto dulu di depan. Ini tidak mengganggu acara ini. Kita tidak mengganggu acara ini. Ya. Kita masih menunggu kehadiran Pak Ustadz di dalam masjid dalam rangka Safari Dakwah Hikmah Israfiyat menuju kehidupan yang berkah. Yang mana dakwah ini disampaikan 1 jam penuh dan dilanjutkan Pak Ustadz ini nanti akan mengadakan lelang amal. Silakan. Pak Ustadz William Sultan menerima Iwan Mangga Sari di payung. Silakan dari Bapak Presiden Ketua DKM Ketua Presiden Panitia Bapak dulu biar waktu sudah waktunya. Baik. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Biar fokus pada Cukup. Tenang. Ya. Silakan duduk. Ya, tenang. Duduk. Ya, tenang dulu ini. Kalau belum tenang kita tidak akan dimulai tausiahnya. Bagaimana Ibu? Mau tenang dia dulu? Siap mendengarkan tausiah Pak Ustaz? Ya, silakan yang sebelah sana. Yang di atas siap-siap mendengarkan ya Ibu ya. Siap? Pak Ustaz, mari tengok, mari Pak Ustaz. Semoga kabarnya baik Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, kita sambut
inilah dai nasional Bapak Ustadz Maulana yang istiqomah berdakwah untuk membuat tandai umat dengan berdakwah di beberapa stasiun TV, baik TV Trans TV atau TV News. Kemarin-kemarin kita melihatnya hanya di TV. Alhamdulillah kita sudah melihat. Alhamdulillah. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke Facebook. Dari mana datangnya kecewa melihat wajahnya? Tidak sama, tapi sekarang sama adanya ada di TV. Ibu kecewa tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Mari kita sekarang dengarkan tausiahnya ibunya, kita ambil Ustaz, kita dengarkan sampai pukul 11. Nanti jam 11.20 ada lelang amal dari Pak Ustaz. Untuk itu ibu siapkan dana terbaik. Bila ingin ayam al-baik, kita mesti pergi ke Mekah. Siapkan donasi terbaik untuk korban Sumatera dan dakwah. Mari kita sambut Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil kam wa tanfarid bil qurra wa tuqda bil awas wa tuqda bil asqal hawatir wa yustasqal kama mustahini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi kulli ma'lumin. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Sekarang saya minta tolong semuanya duduk bersila. Tidak ada yang begini. Ya, kecuali yang di atas. Mohon maaf, jamaah. Saya mau ceramah 2 jam. Sanggup nggak? Ini aja, kasihan dulu. Tiga aja. Kasihan. Jemaah, hari ini kita akan mengkaji hikmah Isra Mi'raj untuk kehidupan yang lebih baik, lebih berkah. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau diberitahu? Jemaah,
Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Ulangi. Subhanallazi asra bihabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayati innahu huwa sami'un. Mohon izin, satu ayat ini cukup penggambaran luar biasa hikmah Isra Mi'raj menuju hidup yang berkah. Dengerin. Saya mau nanya, Isra Mi'raj itu apa? Kalau maulid, ingat ya, Isra Mi'raj maulid itu bukan perayaan, itu peringatan. Karena tidak boleh lagi ada perayaan kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Syariat dalam Islam cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Namanya hari raya. Dan semua harus hadir. Baik wanita halangan, anak bayi hadir. Makanya mau Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran itu di lapangan. Kenapa? Supaya wanita halangan juga hadir. Karena di saat itu Allah memamerkan hambanya di hadapan para malaikat itu hambaku. Karena waktu manusia diciptakan, malaikat protes, iblis jin protes. Kenapa diciptakan lagi manusia? Jangan sampai menciptakan manusia menjadi penghancur di bumi. Atau Allah tidak. Saya ciptakan manusia untuk jadi untuk jadi wali besar, untuk jadi ketua RW, untuk jadi lurah, untuk jadi camat, untuk menjadi pengurus. Ingat ya, tujuan penciptaan kita ada 3. 1, untuk ibadah. Saya sebenarnya tadi puasa, cuma nggak enak ibu-ibu awalnya bisa itu. Saya nggak mau ngecewain. Untuk memasukkan itu ke mulut, berpikir saya, kalau saya tidak makan, saya kecewa. Dibungkus basi. Karena saya ini udah puasa iblis tiap hari, udah 7 tahun. Kami boleh batal kalau menghargai orang. Karena puasa saya bukannya sunnah ya, tapi memuliakan orang itu wajib. Maaf, saya tidak tahu apa acara di sini. Kalau itu dibobol, saya tidak di mulut. Karena semalam saya bilang esok sekarang juga jam 1:30, jam 3 berangkat ke sini lagi. Jadi tadi waktu itu esok bangun-bangun, saya diam aja, ini saya gimana? Sama saya ada meeting kan, gak apa-apa kalau ini bisa saya geser. Tapi ini luar biasa. Saya kaget ini, banyak jamaahnya. Malah jadwal itu. Dengarin. Tujuan hidup kita ada 3. Tujuan hidup kita ada 3. Yang kasihan itu yang di luar. Mau lihat Ustaz Mawani yang ada di TV. Sampai di sini nonton TV lagi. Jamaah. Ini buat saya. Bagus. Ini jadi bagus.
Jamaah. Lanjut. Bisa kita mulai ceramahnya? Ada berapa tujuan hidup? 1. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kata malaikat, ngapain diciptakan manusia? Kalau cuma untuk ibadah, kami lebih mulia. Kami ini makhluk yang tidak pernah tidak ibadah. Ini. Kata Allah, ada tujuan lagi yang kedua. Kenapa manusia diciptakan? Ini ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk mengurus. Semakin banyak yang kau urus, semakin tinggi pangkatmu. Kalau satu rumah kau urus, kepala rumah tangga. Kalau satu rukun tetangga jadi Pak RT. Seluruh keluarga Pak RW. Kalau sebut apa? Kecamatan apa itu? Bupati. Masya Allah. Jemaah. Lanjut. Semakin banyak kau urus, semakin tinggi derajatmu. Jadi jangan tidak peduli sama orang. Anak RT. Kita mulai ceramahnya ya. Tujuan hidup yang ketiga. Udah ingat kan? Kalau yang ada ini, orang udah gila dia baru keluar. Tujuan hidup yang pertama, yang kedua mengurus. Ini ja'ilun khalifah, pengurus. Semua jadi pemimpin. Kalau di depan namanya imam, kalau di belakang namanya amir. Kasih surat tugas. Kalau di tengah namanya pengurus. Ada di depan, ada di belakang. Itu di sini ada. Itu pengurus. Pindah-pindah dia. Jamaah. Bu. Ini semangat. Manusia menjadi pemimpin. Saya paling mulia. Saya paling mulia. Ini sudah tahu. Manusia itu paling mulia. Saya diciptakan dari hati. Manusia diciptakan dari tanah. Dia tidak tahu. Tanah itu lebih mulia daripada hati. Karena ada surat tanah. Surat semua yang dikena tanah pasti mulia, tapi semua yang dikena api, biji yang tersentuh tanah jadi tumbuhan. Bu, duduk di sini, ngedek. Kalau hadir ke acara, nikmati acara. Ibadah itu dinikmati. Saya itu menikmati semua. Makanya saya kalau ceramah menikmati. Nggak mau beban saya. Betul tidak? Teman. Ini satu kasihan lagi. Hari-hari kita ulangi. Jamaah. Lanjut. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk amal makruf nahi.
Jangan baik sendiri, ajak orang. Jangan sukses sendiri, ajak orang. Amal makruh, ajak. Nyanyukan. Jangan biarkan orang bakar rumahnya untuk dia. Dia ajak sama dia. Masa dia satu diri sama kamu? Anak nakal dia aja, tapi nanti berefek pada lingkunganmu. Jangan tinggal diam. Kalau ada kemaksiatan, laporkan kepada polisi. Ada bisa. Sebut jamaah. Saya ikut aja. Ya. Ya. Insya Allah. Ibu-ibu yang lagi hijau, ibu yang lagi hijau sama musim. Ya. Jangan ya. Baik, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin, jamaah. Oh jamaah. Udah paham sampai sini? Dengerin baik-baik. Dengerin. Kalau Idul Fitri Idul Adha itu perayaan, itu syariat. Harus tepat waktu. 1 Syawal Idul Fitri, 10 Zulhijjah Idul Adha, dan waktunya tidak boleh digeser. Tidak boleh 2 Syawal. Harus 1 Syawal. Kalau israf dekat bebas. Boleh sebelum, boleh sesudah. 2, 3. Boleh sebelum, boleh sesudah. Belum israf dekat nih. 27 aja. Hari ini baru 9 pas 10. Oh, udah mau aja kali ini. 17 hari lagi baru israf. Tapi kenapa nih? Apa salah? Tidak, karena ini bukan syariat, tapi syiar. Apa? Dan bebas. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 2, 3. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tapi kalau Idul Fitri tidak boleh digeser tangannya dan tidak boleh digeser jamnya. Waktunya harus waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah duha.
bulan, ulun 15 menit. Tidak boleh buka kepanjangan. Akhirnya ada rembut. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Maha suci Allah. Kenapa dikatakan Maha suci Allah? Maha suci Allah, Dia telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan berkah. 6. Tulis. Maha suci Allah. Yang kedua, Dia telah memperjalankan. Yang ketiga, hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan berkah di dalam itu. 6 catatan. Yang pertama pokok Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan berkah di dalamnya. Ada 6. Maha suci Allah, Allah disucikan. Mohon maaf ya, selesai acara dulu ini harus dibuka. Tidak boleh ada gambar makhluk hidup di dalam masjid. Ini hidup. Nanti kalau mau salat dulu harus dibuka atau ditutup. Kalau mau salat sebentar tutup pakai kain. Nggak boleh ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Kalau tulisan Quran boleh, tulisan apapun, tapi gambar makhluk hidup nggak boleh ada dalam masjid. Yang paling tulis dulu. Maha suci Allah. Kenapa Allah disucikan? Karena tubuhan Israel banyak. Sesuatu hal yang membuat mungkin sesuatu yang buruk, itu kalimat yang digunakan adalah subhanallah. Sesuatu yang kagum, masya Allah. Bencana, subhanallah. Hinaan, subhanallah. Maha suci Allah. Kalau masya Allah atas kehendak Allah. Bedanya masya Allah dan subhanallah. Makanya kalimat dalam surah Al-Isra, Maha suci Allah. Yang kedua, yang telah memperjalankan. Bukan Nabi berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Bukan Nabi yang jalan. Kebayang nggak? Semuanya? Ada berapa kendaraan Isra? Bukan 1, 3. Kendaraan Isra itu ada 3. Ini memang jarang orang bahas ini. Memang Ustaz Maulana ada aja orang bahas. Saya beritahu ya, kendaraan Israel itu ada 3. Karena bukan Nabi yang jalan. Kebayang nggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau dalam kontak yang kendaraan paling cepat 6 bulan. Sementara Nabi cuma 2 jam. Ini memang mukjizatnya Nabi ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan Nabi yang jalan. Karena saya cuma diundang. Saya diperjalankan. Berapa kendaraan Israel? 3.
Kendaraan pertama Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kendaraannya namanya buraq. Apa itu buraq? Cahaya. Kendaraan cahaya bentukannya kayak kuda, tapi lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Kendaraan cahaya kecepatannya sekilat. Karena Isra itu bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan, tapi melewati 5 titik. Masjidil Haram di Mekah, kemudian Nabi mampir buraq di mana? Di Yasrib, Madinah. Salat 2 rakaat, kata Nabi, ada apa di sini? Ini namanya Yasrib. Kenapa kita mampir di sini? Salat 2 rakaat. Kenapa? Di sini nanti kau akan tinggal dan mohon. 2 tahun kemudian mau hijrah. Sudah lagi kemana? Gunung Tusina. Apa itu? Mesir. Di mana Nabi Musa menerima wahyu. Di mana ini? Bethlehem, tempat lahirnya Yerusalem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Di Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa titik semua? Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati 3 titik. Di sini melewati Masjidil Haram, Madinah, Gunung Tusina Mesir, Bethlehem Yerusalem, dan di sini adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa titik semua? 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Coba diulang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sekali lagi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kecepatannya. Kakinya itu buraq, cuma 1 kali langkah aja. Langsung nyampe. Panitia Isra ada 3. Siapa panitianya? Malaikat Jibril, ketua panitia. Merangkap seksi kejemputan. Kemudian malaikat Mikail, seksi perlengkapan, membagi rezeki, yang ngasih rezeki. Itu yang mengambil bejana dari surga untuk mencuci hatinya Nabi. Malaikat yang ketiga, panitia yang ketiga, seksi keamanan. Siapa itu? Paling aman kalau dia jadi panitia. Malaikat mau. Malaikat Islam. Nggak ada yang bisa halangi kesakiran. Oh, halangi itu jauh. Kenapa mereka mau? Karena 2 jam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu cuma berlangsung 2 jam. Isra Mi'raj itu berlangsung berapa jam? 2 jam. Dengerin. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Apa itu lailan? Lailan itu artinya sepertiga malam. Lailan itu artinya sepertiga. Coba 12 jam malam dibagi 3 berapa? 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Coba diulang. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Itu 4 jam pertama gunakan bermasyarakat.